Siang itu, matahari terik membakar aspal di sepanjang jalanan desa yang sepi. Bribka Danu, seorang polisi lalu lintas yang dikenal keras dan suka mencari tambahan, berdiri di tepi jalan dengan tangan bersedekap. Ia bosan, tidak ada kendaraan mewah yang bisa ia hentikan untuk sekadar meminta uang damai. Pandangannya terus menyisir jalanan berdebu, hingga akhirnya matanya menangkap sosok seorang lelaki tua mengendarai motor butut yang mesinnya berbunyi seperti mau rontok. Tanpa pikir panjang, Bribka Danu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar si pengendara menepi. Motor tua itu berhenti perlahan, dan kakek bertubuh kurus turun dengan gerakan tenang. Pakaiannya lusuh, kaosnya sudah menguning dengan beberapa lubang kecil, memperlihatkan kulit keriput yang terbakar matahari. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Bribka Danu merasa aneh. Tidak ada rasa takut atau kepanikan, hanya tatapan santai seolah ia sedang menghadapi bocah nakal yang baru belajar menggertak. "Dari mana, Kek? Mana helmnya?" tanya Bribka Danu dengan nada menekan, berusaha menunjukkan otoritasnya. Kakek itu menghela napas pelan, lalu menjawab dengan suara berat, "Lupa, Nak. Saya cuma ke warung beli kopi, dekat saja." Bribka Danu menyeringai, ini kesempatan emas. "Wah, tidak bisa, Kek. Aturannya jelas. Ini pelanggaran. Tapi kalau mau damai, ya, bisa diatur," katanya sambil mengulurkan tangan, kode yang sudah dimengerti oleh banyak pengendara yang pernah ia tilang. Alih-alih panik atau buru-buru menyelipkan uang ke tangannya, kakek itu justru tersenyum tipis. Ia mengamati Bribka Danu dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata dengan nada yang datar, "Nak, kau yakin mau memalak orang yang salah?" Bribka Danu mengernyit, merasa sedikit tersinggung dengan pernyataan itu. "Jangan banyak omong, Kek. Bayar saja, atau motor ini saya kandangkan," ujarnya dengan lebih keras. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun di tepi jalan. Suasana tiba-tiba terasa ganjil. Kakek itu masih berdiri santai, tanpa sedikit pun tanda ketakutan. Bribka Danu tidak tahu bahwa hari ini bisa menjadi hari paling sial dalam hidupnya. Ia belum menyadari bahwa orang tua di hadapannya bukan sekadar kakek biasa, melainkan seseorang yang menyimpan sejarah kelam dan kekuatan yang tak seharusnya ia remehkan. Bribka Danu mulai kehilangan kesabaran. Biasanya, pengendara yang ia hentikan akan langsung menyelipkan beberapa lembar uang ke tangannya tanpa banyak tanya. Namun, kakek ini berbeda, terlalu tenang, terlalu percaya diri. Danu merasa gengsinya sebagai aparat dipertaruhkan. Ia melangkah lebih dekat, sengaja menepuk bahu si kakek dengan sedikit tenaga. "Kek, saya tanya baik-baik. Mau bayar damai atau kita urus ke kantor?" Pak Surya, begitu nama kakek itu, hanya tersenyum tipis. Ia melirik tangan Bribka Danu yang masih menempel di bahunya, lalu menepuknya pelan dengan ujung jari. Seketika, Bribka Danu merasakan sensasi aneh, seperti kesemutan yang menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. Refleks, ia menarik tangannya dan menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. "Apa-apaan ini, Kek? Jangan main-main," bentaknya, meski dalam hati mulai muncul rasa ragu. Beberapa warga yang kebetulan melintas mulai memperhatikan mereka dari kejauhan. Beberapa di antara mereka tampak berbisik-bisik sambil melirik ke arah Pak Surya. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan topi lusuh, mendekat dan berbisik pada seorang temannya, "Itu kan Pak Surya? Dulu dia preman besar di kota ini. Kabarnya, dia punya ilmu kebal." Kalimat itu terdengar sayup-sayup di telinga Bribka Danu, tapi ia mengabaikannya. "Tidak mungkin," pikirnya. "Itu hanya mitos orang kampung." Pak Surya menghela napas, lalu menatap Danu dengan sorot mata yang tajam namun tetap tenang. "Nak, kau masih muda. Jangan biasakan menindas orang kecil. Jangan cari masalah dengan orang yang tidak kau kenal," ucapnya dengan nada bijak, tapi terasa seperti peringatan. Bribka Danu tertawa sinis, mencoba menutupi kegugupannya. "Sudahlah, Kek. Jangan banyak omong. Kalau tidak mau bayar, kasih STNK atau saya bawa motor ini." Namun, sebelum Bribka Danu sempat meraih motor butut itu, sesuatu terjadi. Tanpa ia sadari, kakinya terasa berat seperti ditanam ke tanah. Tubuhnya mendadak kaku, dan bulu kuduknya berdiri. Pak Surya tetap berdiri di tempatnya,
tanpa melakukan apapun, tetapi auranya berubah, seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Untuk pertama kalinya dalam tugasnya sebagai polisi, Bribka Danu merasa takut. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kakek ini. Bribka Danu menelan ludah, merasakan keanehan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan itu. Ah, mungkin cuma capek, gumamnya dalam hati. Namun, saat ia hendak melangkah maju untuk merebut kunci motor, tiba-tiba sebuah dorongan tak terlihat menghantam dadanya. Ia terhuyung mundur, hampir jatuh. Pak Surya masih berdiri di tempatnya, sama sekali tidak bergerak. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya, tapi kini terasa lebih menakutkan. Beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai membelalak, sebagian bahkan mundur perlahan. Gila? Kakek itu nggak ngapa-ngapain, tapi polisi itu kayak ditendang sesuatu, bisik salah seorang warga. Bribka Danu mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. Ia mengepalkan tangan, merasa harus segera mengembalikan gengsinya. Hah? Paling cuma kebetulan, pikirnya. Dengan marah, ia melangkah maju dan mengayunkan tangannya ke bahu Pak Surya, berniat mendorongnya dengan kasar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu tangannya menyentuh tubuh kakek itu, sensasi panas luar biasa menjalar dari ujung jari hingga ke lengannya. Seperti menyentuh bara api, Danu spontan menarik tangannya dan mengumpat. Sialan, apa-apaan ini, Kek? Pak Surya tertawa kecil, kali ini lebih terdengar seperti peringatan. Nak, kau masih belum paham, ya? Katanya sambil menggeleng pelan. Aku sudah tua, tapi bukan berarti aku tak berdaya. Kau pikir aku ini hanya kakek biasa? Suaranya terdengar datar, tapi mengandung tekanan yang membuat Bribka Danu merinding. Saat itu juga, seorang bapak tua dari kerumunan berteriak, Bribka, jangan macam-macam. Kakek itu bukan orang sembarangan. Dia dulu preman besar, dijuluki Surya Baja, karena tubuhnya kebal senjata. Mendengar itu, Bribka Danu terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mulai menyadari kesalahannya, hari ini, ia tidak sedang berhadapan dengan orang tua biasa. Ia telah memilih korban yang salah. Bribka Danu mulai berkeringat. Tangannya masih terasa panas akibat sentuhan singkat ke tubuh Pak Surya. Ia menatap kakek itu dengan campuran marah dan takut. Sial, ini pasti trik, pikirnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan atau sekadar sugesti. Namun, kerumunan warga yang semakin ramai mulai membuatnya kehilangan muka. Ia tak mungkin mundur begitu saja di depan banyak orang. Dengan kesal, Bribka Danu meraih pentungan di pinggangnya dan mengayunkannya ke arah Pak Surya. Lihat saja kalau ini masih kebetulan, Kek, teriaknya. Namun, sebelum pentungan itu bisa mengenai sasaran, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Pak Surya hanya berdiri diam, tidak menghindar, tidak menangkis, dan saat pentungan itu menyentuh tubuhnya, benda itu patah menjadi dua seperti kayu rapuh yang dihantam palu. Bribka Danu membeku, matanya membelalak. Warga yang menyaksikan kejadian itu serempak berseru kaget. Pak Surya menghela napas panjang, lalu melangkah maju selangkah. Nak, aku sudah bilang. Jangan menindas orang kecil, jangan menyalahgunakan kekuasaanmu, katanya dengan nada tenang, tapi penuh tekanan. Bribka Danu mundur selangkah, refleks mengangkat kedua tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Namun, Pak Surya tidak berhenti di situ. Dengan gerakan yang nyaris tidak terlihat, ia mengangkat satu jari dan menyentil dahi Bribka Danu pelan. Hanya satu sentilan kecil, tapi efeknya luar biasa. Tubuh Bribka Danu terhuyung ke belakang, lututnya mendadak lemas, dan tanpa bisa ditahan, ia jatuh terduduk di tanah. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung tertawa, ada yang bersorak, ada pula yang bertepuk tangan. Muka Bribka Danu memerah, bukan hanya karena malu, tapi juga karena takut. Ia tak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa dirinya telah kalah telak. Pak Surya tersenyum tipis, lalu berbalik menuju motornya. Nak, kalau kau masih ingin bekerja sebagai polisi, belajarlah menghormati rakyat. Jangan sampai lain kali kau bertemu orang yang lebih keras dariku, katanya sebelum menyalakan motornya.
Bribka Danu hanya bisa terdiam, masih terduduk di tanah, menyadari bahwa hari ini ia benar-benar kena batunya. Bribka Danu masih terduduk di tanah, tangannya bergetar, bukan karena luka fisik, tetapi karena rasa malu yang begitu menusuk. Warga sekitar masih tertawa kecil, beberapa ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Ini pertama kalinya ia, seorang polisi yang biasa menindas orang kecil, dipermalukan di hadapan banyak orang. Dadanya terasa sesak, tapi ia tak berani bangkit. Pak Surya, sang kakek misterius, menaiki motornya dengan santai, seolah tidak ada yang terjadi. Namun sebelum pergi, ia menatap Danu sekali lagi. "Nak, ingatlah hari ini sebagai pelajaran. Jangan gunakan seragammu untuk menindas, gunakan untuk melindungi," katanya, sebelum menstarter motornya yang berderak tua tapi tetap bertenaga. Dengan satu gerakan ringan, ia melaju perlahan, meninggalkan debu tipis di udara. Bribka Danu menggertakkan giginya, lalu mencoba berdiri. Lututnya masih terasa lemas, dan tangannya pun sedikit gemetar. Seorang bapak tua dari kerumunan mendekat, menepuk pundaknya dengan senyum simpati. "Nak, kalau kau terus seperti ini, nanti bukan hanya kakek itu yang mengajarimu. Dunia ini penuh dengan orang yang lebih keras dari yang kau kira," katanya sebelum berjalan pergi. Seiring dengan bubarnya kerumunan, Bribka Danu berdiri sendiri di tepi jalan, menatap kosong ke arah motor butut Pak Surya yang kini hanya terlihat sebagai titik kecil di kejauhan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, rasa takut bercampur hormat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa tidak semua orang bisa ditindas dengan mudah, dan bahwa kekuasaan yang ia banggakan selama ini ternyata tidak sekuat yang ia kira. Hari itu menjadi titik balik bagi Bribka Danu. Sejak kejadian itu, ia tidak lagi sembarangan menghentikan pengendara demi uang damai. Ia mulai menjalankan tugasnya dengan lebih jujur, meski sesekali masih teringat wajah kakek tua yang pernah mengajarnya dengan cara yang paling tak terlupakan. Satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah meremehkan orang tua lagi.